Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hardianti. Saya akan mempresentasikan hasil tugas mind mapping yang telah saya buat, yaitu mengenai akuntabilitas. Di sini sudah terdapat 4 subtopik pembahasan, yaitu subtopik yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Pada subtopik pertama, konsep akuntabilitas akan membahas tentang definisi akuntabilitas. Kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Ketiga, fungsi utama akuntabilitas publik. Keempat, akuntabilitas publik. Kelima, tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal, yaitu pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu ada peran demokratis, yakni menyediakan kontrol demokratis. Dan yang kedua, ada peran konstitusional, yakni untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, ada peran belajar, yakni untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan yang kedua akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Pada subtopik kedua, mekanisme akuntabilitas akan membahas tentang dimensi akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, serta framework. Dimensi akuntabilitas untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi, yaitu pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah pertama, perencanaan strategis, kedua, kontrak kinerja, ketiga, laporan kinerja atau LAKIP. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Lalu, ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks membahas tentang transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyampaian dan penggunaan data informasi dan pemerintah.
Yang kelima, konflik kepentingan. Lalu pada subtopik keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Maksudnya di sini yaitu, PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekian presentasi saya mengenai mind mapping akuntabilitas. Terima kasih. Datang tepat waktu merupakan implementasi dari integritas. Menyelesaikan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan merupakan bentuk implementasi tanggung jawab. Membuat laporan sesuai dengan apa adanya adalah bentuk implementasi kejelasan. Membagi waktu kerja dan ibadah adalah bentuk implementasi keadilan. Sekian contoh implementasi nilai-nilai dasar akuntabilitas di sekolah saya.